Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, bagaimana kabar Anda hari ini? Bertemu lagi bersama saya Izzuddin yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu komitmen karyawan AUMKes dalam menerapkan PHIWM. Dan untuk itu, kita pada hari ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua PDM Kabupaten Blitar. Mari Sobat Sehat, kita sapa narasumber kita hari ini, Al-Ustadz Ismail Nurfika, SH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah, seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan kita memerlukan pedoman. Dan Islam telah menetapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat muslim. Dan dalam Muhammadiyah sendiri telah disusun pedoman-pedoman hidup yang mana tersusun dalam PHIWM. Nah, apa itu PHIWM? Mari kita tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Jadi begini Ustadz, untuk PHIWM sendiri, ini secara garis besar definisinya seperti apa Ustadz? Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi PHIWM itu asal usulnya adalah merupakan perwujudan dari amanat Tanwir Muhammadiyah tahun 2002 di Jakarta. Yang ia merupakan pengembangan dan pengayaan dari Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah dan merupakan pemikiran-pemikiran formal yang ada di Muhammadiyah, yang merupakan bagian dari yang sudah dicetuskan oleh Muhammadiyah, misalnya seperti Matan Cita-cita dan Kehidupan Warga Muhammadiyah, kemudian Khitoh Perjuangan Muhammadiyah, Himpunan Tarjih dan sebagainya. Jadi PHIWM adalah merupakan pedoman-pedoman, salah satu pedoman daripada pedoman yang ada di Muhammadiyah. Demikian. Oh, begitu. Jadi bisa dibilang untuk PHIWM sendiri ini tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Iya, begitu. Jadi sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, Maqbulah. Gitu. Baik, ini menarik sekali karena PHIWM sendiri ini adalah pedoman hidup Islami, warga Muhammadiyah. Kemudian nanti akan timbul pertanyaan, mengapa harus PHIWM, Ustaz? Ya. Jadi untuk menjawab itu perlu kita ketahui dulu bahwa di dalam kehidupan umat Islam itu ada berbagai macam pedoman-pedoman, yang pedoman-pedoman itu tidak seluruhnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang kadang-kadang ada unsur-unsur dari luar Islam, misalnya Hindu, Buddha, atau dimasukkan dalam kehidupan pedoman umat Islam. Maka Muhammadiyah perlu membuat satu pedoman yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu, begitu. Baik, Ustaz. Jadi PHIWM ini memang disusun untuk bisa dibilang untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kata Ustaz. Iya, begitu. Kalau tujuan akhirnya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya Ustaz, untuk tujuan PHIWM ini sendiri, apakah ini hanya untuk warga Muhammadiyah saja atau bagaimana Ustaz? Oh ya, jadi kalau kita merujuk pada definisi PHIWM, ya, bahwa PHIWM itu merupakan seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pola tingkah laku Islami warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau merujuk pada definisi itu, PHIWM itu memang dikhususkan untuk warga Muhammadiyah, bukan di luar Muhammadiyah. Begitu. Ya. Berarti apakah bisa dikatakan PHIWM itu sebagai suatu identitas begitu, Ustaz? Iya, identitas perilaku kehidupan warga Muhammadiyah. Gitu. Ya. Jadi mulai dari mungkin merujuk pada norma-norma bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berkomunikasi, bahkan cara berpakaian pun mungkin sudah ada di situ, Ustaz. Ya. Jadi di ujung dari definisi itu
yang merupakan cerminan kepribadian warga Muhammadiyah menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa PHIWM ini adalah pedoman hidup yang harus diimplementasikan dalam kehidupan karyawan di Aumkes ngoten. Karena memang rumah sakit, baik rumah sakit Islam Aminah maupun rumah sakit umum Aminah ini adalah dalam satu organisasi yaitu Muhammadiyah begitu. Kira-kira bagaimana Ustadz cara agar karyawan ini dapat berkomitmen untuk menerapkan PHIWM gitu? Ya. Jadi bagaimana agar karyawan ini bisa menerapkan PHIWM ini stakeholder, jadi terutama para pemangku, pejabat struktural dan sebagainya, itu harus selalu memberikan sosialisasi yang terus-terus pada karyawan, dan juga harus memiliki satu perangkat untuk menilai bagaimana aplikasi karyawan terhadap PHIWM itu. Kemudian juga memberikan reward kepada karyawan-karyawan yang sudah bisa menjalankan PHIWM itu. Saya kira demikian anunya. Kalau yang Ustadz terapkan di rumah sakit umum itu seperti apa untuk rewardnya sendiri Ustadz? Iya. Jadi rewardnya kita gunakan untuk penilaian ketika ada promosi jabatan misalnya. Gitu. Untuk kenaikan pangkat reguler dan sebagainya. Jadi begituan. Jadi ketika kita rekrut pejabat struktural itu, maka penilaian daripada PHIWM yang ada dalam DP3 itu salah satu kriterianya. Gitu. Jadi salah satu indikator pertimbangan gitu. Iya, begitu. Ya. Baik. Ya. Ini yang terakhir Ustadz. Menurut panjenengan dari keseluruhan isi PHIWM yang menurut panjenengan paling esensial dan paling krusial bagi para karyawan, khususnya karyawan di Aumkes Muhammadiyah ini, kira-kira apa Ustaz? Ya, jadi dari PHIWM itu yang paling esensial adalah tentang PHIWM sebagai pedoman pribadi. Di situ pribadi warga Muhammadiyah itu harus berkompeten dalam bidang masing-masing, kemudian juga punya integritas dan juga punya loyalitas kepada persyarikatan, dan juga bisa membangun hubungan yang baik kepada siapapun, begitu ya, memiliki komunikasi yang baik, begitu anunya. Berarti dapat disimpulkan untuk kriteria karyawan Aumkes ini adalah harus punya kompetensi, yang kedua harus punya integritas, yang ketiga loyal kepada rumah sakit maupun persyarikatan begitu, kemudian memiliki komunikasi yang baik, begitu Ustaz. Baiklah Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah, demikian bincang-bincang kita terkait dengan komitmen karyawan Aumkes terhadap penerapan PHIWM. Sebelum kami tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata penutup, Ustadz? Ya, sedikit bahwa bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu bukan hanya untuk kepentingan materi, tapi kepada karyawan harus bergembira karena bekerja di amal usaha Muhammadiyah juga bagian daripada ibadah, jihad, dan merupakan pengamalan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira demikian. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk hadir di sini untuk membahas tema yang sangat luar biasa. Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Aminah. Rumah Sakit Islam Aminah adalah rumah sakit umum yang menyediakan beberapa layanan poli. Ya, di antaranya adalah poli anak, poli kandungan, poli paru, poli mata, poli jantung, poli THT, poli gigi, poli tumbuh kembang, poli kulit dan kelamin, poli syaraf, poli dalam, poli ortopedi, poli bedah, poli rehab medik, poli gizi, dan poli KIA. Bagi sobat sehat yang ingin mendapatkan pelayanan poliklinik tersebut, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Aminah di Jalan Kenari nomor 54 Kota Blitar. Saya Izudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.